Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya jamaah undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul memenuhi undangan di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka akikah anak beliau, yang insya Allah sebentar lagi akan kita doakan semoga anak beliau menjadi anak yang solehah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang hukum akikah. Hukum akikah adalah termasuk sunnah muakkad. Tujuan akikah yaitu berbagi kebahagiaan kepada orang lain, sehingga muncul doa-doa terbaik kepada anak yang diakikahkan. Itulah tujuan akikah.
Lalu syarat akikah itu dua. Yang pertama jumlah hewan akikah. Jadi jumlah hewan akikah itu bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1, bagi yang mampu. Yang kedua, perhatikan kondisi hewan akikah. Artinya hewan akikah itu sehat, gemuk, tidak cacat. Itulah yang bisa dibikin akikah. Jadi kalau engkris-engkrisan dia, tulang rusuknya pun nampak, tidak sempurna dibikin akikah. Tadi alhamdulillah kita sudah sembelih akikahnya besar, gemuk. Alhamdulillah ya, itulah memenuhi daripada syarat daripada akikah tersebut. Lalu tata cara akikah itu apa? Tata cara akikah itu ada 4. Yang pertama, waktu yang dianjurkan akikah itu kata Nabi 7 hari setelah hari lahirnya. Kalau tak mampu 14 hari setelah hari lahirnya. Tak mampu juga 21 hari setelah lahirnya. Dan tak mampu juga sampai dia balik kata Nabi. Sampai dia balik kita tanggung akikah anak kita. Kalau dia sudah dewasa, dia akan menanggung akikahnya sendiri. Itulah tujuan akikah. Jadi artinya tak mampu orang tuanya sampai dia dewasa, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri dengan hasil atau rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Lalu yang kedua, tata cara akikah itu mencukur rambut anak. Misalnya kita akikahkan anak kita 7 hari lahir, kita cukur rambutnya. Lalu kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, cukurlah rambut anakmu. Pada waktu itu Hasan dan Husin. Lalu setelah engkau cukur, kata Rasulullah, timbanglah rambut itu. Setelah engkau timbang, belikan emas dan perak, lalu sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi mencukur anak bayi itu ditimbang kata Rasulullah kalau kita mampu. Cuma timbangannya Pak, timbangan emas, bukan timbangan sawit. Ya kan? Timbangan sawit tak naik dia. Timbangan emas. Misalnya berapa on rambut anak itu, belikan segitu emasnya. Belikan atau peraknya, perak, maka sedekahkan kepada fakir miskin kalau kita mampu. Kalau tak mampu tak apa-apa. Lalu disunahkan mencukur rambut itu bagi bidan-bidan bayi, perlu kita ingatkan. Disunahkan melalui yang kanan. Sebelah kanan dulu dicukur, habis itu sebelah kiri gundul dia. Kenapa harus digundul? Kata Rasulullah, agar terhindar dari godaan syaitan. Inilah makanya digundul bayi itu, agar terhindar dari godaan syaitan. Lalu yang ketiga, tata cara akikah itu memberi nama anak. Setelah kita cukur, kita beri nama kalau dia masih bayi. Kita beri nama sama itu ka bismilladzi samaikallah bi anallah yaj'alu ismuhu si Polan bin Polan. Lalu memberi nama itu pun juga nama-nama yang baik kata Rasulullah. Jangan mentang-mentang nama ayahnya Leman, nama ibunya Toibah, dibikin nama anaknya Letoy. Iya kan? Salah. Jadi nama-nama yang baik aja dibuat. Misalnya kalau nama laki-laki dari Muhammad, kalau nama perempuan dari Nur, ya itu yang bagus. Menurut Al-Quran yang lebih bagus. Lalu yang keempat kata Rasulullah, tata cara akikah itu makan bersama. Ini nampaknya hidangan sudah ada di belakang kita nih Pak, di hadapan kita. Berarti nanti setelah acara kita makan bersama. Inilah tata cara akikah. Perbedaan akikah dengan kurban itu, akikah dimasak, lalu dikenduikan, dimakan. Kurban dibagi, dipotong, dibagikan yang mentah. Itulah perbedaannya. Nah, jadi ini nampaknya tata cara akikah itu sudah baik yang dibuat oleh ahli baik. Lalu kewajiban umur seorang. Batas umur akikah anak itu apa? Kewajiban umur seseorang untuk melaksanakan akikah ialah hingga anak balik. Jika ternyata ketika kecil seorang belum diakikahkan, ia bisa melakukan saat dewasa. Nah, jadi kalau ada kita yang belum akikah Pak, mungkin orang tua kita dulu agak susah nyari kambing, nah kita boleh akikah sendiri. Ada rezeki kita akikah sendiri karena kita udah dewasa. Itu boleh. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basyari,
Jika seseorang belum diakekahkan saat dewasa, maka mereka boleh mengakekahkan dirinya sendiri. Nah, itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu manfaat akekah itu ada 6. Yang pertama, sarana pendekatan diri kepada Allah. Jadi sarana bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, melepaskan gadaian anak. Akekah berfungsi untuk melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan hingga ada peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat. Jadi kalau ini anak udah diakekahkan, maka tergadailah anak kita itu, maka anak itu insya Allah dan orang tuanya akan dapat memberi syafaat kepada yang lain-lain. Inilah pentingnya akekah. Lalu yang ketiga, melestarikan agama Islam. Jadi agama Islam itu cenderung dengan akekah kalau kita mampu. Yang keempat, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Anak telah dilahirkan oleh Allah dengan selamat, dengan baik, dengan sempurna. Inilah bukti rasa syukur kita kepada Allah, mengakekahkan anak. Lalu yang kelima, meneladani dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang keenam, momen untuk berbagi para sesama. Inilah akekah, momen untuk berbagi kepada jiran tetangga, sanak saudara, famili, kaum kerabat. Inilah hukum akekah itu. Sedikit, mudah-mudahan dapat kita amalkan menurut tujuan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita mulai acara akekah ini dengan mendahului nanti kita baca Fatihah, baca Qulhu. Habis itu tahtimnya nanti tahtim singkat sama-sama. Baru nanti tahlilnya dimintakan kepada Pak Tengku, nanti doanya nanti kepada saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.